Oke, langkah pertama di sini aku mau masak santannya dulu. Di sini aku udah siapkan 550 ml santan. Kita tambahkan dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini santannya mau aku aduk-aduk dan ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Agar tidak pecah santan, ini santannya harus kita aduk-aduk terus sampai benar-benar mendidih. Nah, ini kita masak tujuannya agar aroma santannya lebih keluar. Nah, kalau udah mendidih seperti ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan dulu bahan keringnya. Di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram tepung beras. Di sini aku pakai tepung beras kemasan. Kalau di resep biasanya aku pakai tepung tapioka, di resep kali ini aku ganti dengan 2 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya kita tambahkan dengan 150 gram gula pasir. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan untuk topping santan arehnya. Nah, ini aku udah ada santan yang udah kita masak tadi. Kemudian bagian atasnya ini biasanya kan ada endapannya. Nah, endapannya itu yang mau aku ambil sebagai toppingnya nanti untuk santan areh atau santan kanihnya. Nah, ini kita ambil secukupnya aja. Nah, kalau udah kita ambil untuk santan kanihnya, santannya ini jelas berkurang ya. Jadi di sini sisanya itu sisa sekitar 400 ml. Karena ini sisanya sekitar 400 ml, jadi aku tambahkan air matang sekitar 100 ml sampai dia mencapai 500 ml ya. Kemudian ini kita aduk rata dan ini mau aku sisihkan dulu. Nah, untuk topping santan arehnya ini mau aku tambahkan dengan sejumput garam. Kemudian ini kita aduk rata dan ini udah siap kita gunakan. Bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke bahan keringnya. Nah, untuk bahan keringnya ini mau aku tambahkan dengan santan. Kita masukkan secara bertahap. Di sini untuk mengaduknya aku menggunakan centong nasi agar lebih mudah dan lebih simpel. Jadi nggak perlu pakai mixer. Nah, ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau teksturnya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santan. Ini kita aduk-aduk terus sampai teksturnya itu menjadi lembut dan licin. Untuk mengaduknya ini aku butuh waktu sekitar 5-10 menit ya. Tapi biasanya aku diaduk sekitar 7 menitan aja. Nah, ini kita tepok-tepok seperti ini sampai teksturnya itu benar-benar licin. Kalau udah teksturnya benar-benar licin, bisa kita tambahkan untuk santannya. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Dan ini untuk santan yang terakhir aku masukkan. Jadi total santan yang aku pakai sekitar 500 ml ya, jadi kita pakai semua. Nah, selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, untuk teksturnya kurang lebih seperti ini ya, jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Pastikan adonannya berpori kecil seperti ini ya, jadi muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini. Nantinya ini gelembung yang akan bikin kue bikangnya berserat. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan juga dengan pemutih yang aku campurkan dengan air seperti ini agar warnanya lebih kinclong gitu ya. Kalau nggak mau pakai pemutih juga nggak apa-apa, bisa di skip. Selanjutnya kita aduk rata kembali sampai semua warna putihnya ini menyatu. Langkah berikutnya kalau udah tercampur rata dan menyatu, ini bisa kita tambahkan dengan 1 butir telur ukuran kecil. Ini kita kocok lepas dulu, baru setelah itu kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini mau aku bagi-bagi dulu adonannya. Nah, ini adonannya udah aku bagi-bagi. Selanjutnya untuk yang paling banyak ini mau aku jadikan adonan dasar, jadi aku biarkan warnanya tetap putih. Nah, untuk bagian yang lebih kecil aku tambahkan dengan pewarna hijau apel dan aku tambahkan juga dengan 2 tetes pewarna coklat. Selanjutnya untuk bagian yang satunya aku tambahkan dengan 2 tetes pewarna rose. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Untuk bagian yang hijau juga kita aduk-aduk sampai warnanya ini tercampur rata. Nah, tujuan aku tambahkan pewarna coklat agar warna hijaunya itu lebih terlihat alami. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Untuk yang warna merah rose juga hasilnya seperti ini. Jadi pinknya agak cerah karena aku pengen warnanya agak lebih cerah ya. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan. Nah, di sini aku udah siapkan kompornya. Kita pakai pemetiknya, posisinya seperti itu. Kemudian untuk apinya pakai api sedang cenderung kecil dari awal sampai akhir. Karena ini mau bikin bikang cungkil, untuk cetakannya jangan lupa diolesi dengan air garam agar tidak lengket. Nah, kalau kita olesi air garam, uapnya udah banyak seperti ini, itu tandanya cetakannya udah benar-benar panas. Nah, saat kita gulirkan seperti ini, airnya itu seperti air yang di atas daun talas ya. Kemudian kalau ini udah benar-benar panas, kita tunggu sekitar 3 menitan, baru setelah itu kita tuang adonannya. Nah, saat menuangkan adonan, perhatikan bunyinya ya. Jadi cetakannya kalau benar-benar panas bunyinya seperti ini. Karena kunci keberhasilan kue bikang itu di cetakannya ya. Kalau cetakannya kurang panas nanti kuenya nggak bakal berserat. Nah, ini kalau udah benar-benar panas bisa kita masukkan untuk adonannya. Nah, untuk bagian atasnya ini agar lebih menarik aku tambahkan dengan adonan yang berwarna pink. Selanjutnya kita tambahkan dengan adonan yang berwarna hijau. Nah ya, untuk adonan dasarnya ini kita tuangkan agak sedikit banyak ya, hampir memenuhi dari cetakannya, agar nantinya saat dimekarkan kuenya itu mekarnya lebih bagus, lebih sempurna dan gak kuncup ya. Nah, ini untuk langkah selanjutnya kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar matang dan berpori. Nah, dari teman-teman masih ada pertanyaan kalau kue bikang itu pakai ragi atau enggak? Jawabannya enggak ya. Kalau kue bingka yang pakai ragi, kalau kue bikang itu enggak pakai ragi ya. Jadi kue bikang itu seratnya kita dapat saat memasukkan adonan pertama kali ya. Jadi kalau adonannya itu kita masukkan benar-benar cetakannya dalam keadaan panas, maka nantinya dia akan muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini. Nah, itu tandanya kue bikangnya berhasil ya. Selanjutnya untuk bagian atasnya agar lebih gurih dan lebih enak, aku tambahkan dengan santan areh yang tadi kita bikin. Nah, ini kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya ini kita tunggu sampai adonannya benar-benar matang sekitar 3 menitan. Nah, kalau udah benar-benar matang bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya ini mau aku cungkil. Nah, untuk cara mencungkilnya kita cungkil dari satu sisi aja seperti ini ya. Kemudian kita angkat ke bagian atas seperti ini. Nah, ini kita cungkil perlahan aja dan ini enggak alot sama sekali, kuenya enggak lengket sama sekali, dan ini untuk cara mencungkilnya tuh gampang banget ya. Tinggal kita angkat ke atas saja seperti ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya untuk mencungkilnya ini bisa kita lanjutkan ya. Caranya sama, kita cungkil dari bagian pinggir satu sisi aja, kemudian kita angkat ke atas dan untuk hasilnya seperti ini. Cakep banget. Nah, ini untuk hasilnya kue bikang cungkil. Nah, untuk satu resepnya aku menghasilkan sekitar 11 biji. Nah, untuk hasilnya yang menggunakan tepung maizena hasilnya lebih cakep ya. Untuk bagian atasnya ini seratnya terlihat cantik sekali, halus-halus banget. Nah, untuk bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali, matangnya merata. Dan kalau masih panas, ini kue bikang untuk bagian bawah itu memang sedikit keras ya. Tapi nanti kalau udah mateng dia pasti akan lembut. Nah, ini bisa terlihat kalau kue bikangnya itu crunchy di bagian bawahnya karena kita gunakan tepung maizena ya. Kalau menggunakan tepung tapioka menurut aku lebih lembut, tapi ini juga nggak kalah enak. Ini tergantung selera aja ya. Kalau kalian lebih suka yang crunchy bisa pakai resep yang ini. Nah, ini enak banget kuenya, manisnya pas juga ada gurihnya.
Oke, untuk langkah pertama di sini aku udah siapkan 600 ml santan. Untuk santannya ini aku buat dari setengah butir kelapa. Kemudian kita tambahkan dengan 1 lembar daun pandan agar aromanya lebih keluar dan lebih wangi. Kemudian di sini aku juga tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Selanjutnya ini kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk sampai santannya ini mendidih. Nah, ini tujuan kita aduk-aduk seperti ini agar santannya itu nggak pecah ya. Kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya ini mau aku pindahkan ke wadah plastik. Nah, setelah suhunya sedikit berkurang, selanjutnya untuk bagian atasnya ini udah muncul endapan dari santannya. Nah, endapannya ini mau aku ambil beberapa sendok aja untuk nantinya aku jadikan topping kue bikangnya. Nah, segini aja aku rasa udah cukup. Selanjutnya untuk santannya bisa kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku tambahkan dengan sejumput garam, seujung sendok aja seperti ini. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Kemudian untuk bahan kue bikangnya di sini aku udah siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian aku tambahkan dengan 125 gram tepung beras, 150 gram gula pasir. Selanjutnya kita masukkan santannya dalam keadaan hangat cenderung ke panas. Kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk santannya ini jangan terlalu panas ya. Kalau terlalu panas nanti adonannya akan matang. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman langsung bisa cek di bawah kolom judul. Kalau adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santannya. Ini kita aduk dulu sampai adonannya benar-benar licin. Ini kita aduk-aduk sambil kita tepok-tepok seperti ini. Kurang lebih di sini aku mengaduknya sekitar 5-7 menitan aja. Nah, kalau udah licin seperti ini bisa kita tambahkan untuk sisa santannya. Tapi sisa santannya kita masukkan tetap secara bertahap ya. Untuk total santan yang aku pakai di resep kali ini sekitar 460 ml. Kalau semua adonannya udah tercampur rata, untuk teksturnya kurang lebih seperti ini, jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Serta ini adonannya udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini ya. Dan nantinya gelembung-gelembung ini yang akan membentuk serat saat kue bikangnya dimasak. Selanjutnya agar warnanya ini lebih putih, aku tambahkan dengan seujung sendok teh pemutih kue yang aku tambahkan dengan sedikit air. Kemudian kita masukkan ke dalam adonannya dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk pemutih ini opsional ya, kalau emang nggak suka bisa di skip aja. Kemudian ini adonannya mau aku diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit aku diamkan, ini adonannya udah aku bagi-bagi. Dan untuk adonan yang paling banyak ini nantinya mau aku jadikan sebagai adonan dasar. Warnanya tetap putih. Selanjutnya untuk sisa adonan yang lain mau aku tambahkan dengan pewarna. Untuk mangkuk pertama ini aku tambahkan dengan 3 tetes pewarna kuning tua. Selanjutnya untuk mangkuk yang satu lagi aku tambahkan dengan pewarna hijau apel secukupnya aja. Dan agar warnanya lebih terlihat natural, alami, ini aku tambahkan dengan pewarna coklat sebanyak 3 tetes. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Kalau semua warnanya udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita nyalakan kompornya. Untuk apinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita pakai api sedang cenderung kecil. Untuk posisi pemetiknya seperti ini ya. Nah, ini apinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita letakkan cetakannya. Nah, cetakannya ini karena aku cukup tebal, jadi aku langsung letakkan aja tanpa alas. Selanjutnya kita tunggu sampai cetakannya benar-benar panas. Kalau cetakannya udah benar-benar panas, bisa kita olesi dengan air garam. Nah, saat mengolesi air garam ini nantinya akan keluar asap banyak seperti ini ya. Kalau udah keluar asap banyak seperti ini, itu tandanya cetakannya udah benar-benar panas. Kalau udah kita olesi dengan air garam, jangan langsung dimasukkan untuk adonannya. Kita tunggu sekitar 2-3 menit, baru setelah itu kita masukkan adonannya. Nah, saat memasukkan adonan pertama kali bunyinya seperti ini, itu tandanya cetakannya ini udah benar-benar panas. Dan untuk adonannya ini kita masukkan sekitar 3/4 dari cetakan, karena nantinya ini akan mengembang.
Untuk motifnya kita tambahkan dengan adonan yang berwarna hijau, kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Kita ambil sekitar 1 sendok makan, kalau mau lebih banyak juga boleh. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna kuning sekitar 1 sendok makan. Kalau semua adonan motifnya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai kue bikangnya ini benar-benar matang dan mengering di bagian atasnya. Nah, ini kita tunggu sampai adonannya itu berpori dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Kalau gelembung kecilnya udah muncul di bagian tengah seperti ini, udah dipastikan ini kue bikangnya bakalan berhasil dan berpori. Kita tunggu sampai bagian atasnya benar-benar mengering. Nah, karena api komporku panasnya nggak merata, jadi aku putar seperti ini cetakannya agar nantinya kuenya matang merata. Kalau bagian atasnya udah mulai mengering seperti ini, bisa kita tambahkan untuk topping santan kentalnya atau santan kani. Kita tambahkan sekitar 1 sendok teh aja. Nah, ini kita tambahkan di bagian tengah seperti ini. Setelah kita tambahkan topping santannya, bisa kita tunggu sekitar 1-2 menit aja. Boleh ditutup, boleh juga enggak. Ini kita tunggu sampai kuenya benar-benar matang dan mengering. Kalau bagian atasnya udah mulai mengering, itu tandanya kuenya udah benar-benar matang. Bisa kita matikan kompornya dan selanjutnya ini udah siap kita cungkil. Untuk cara mencungkilnya, kita cungkil dari satu sisi aja seperti ini, kemudian kita angkat ke atas. Nah, di sini aku ganti menggunakan sendok karena menurut aku lebih mudah ya. Nah, ini kita cungkil ke bagian atas dan ini kuenya nggak lengket sama sekali ya. Nah, sebenarnya untuk membuat kue bikang cungkil itu gampang-gampang susah ya, karena kita kalau nggak tahu teknik dan ilmunya, nantinya kuenya itu nggak bakalan berserat, gagal, dan pastinya lengket. Sebenarnya kalau lengket itu banyak faktor, bisa karena kita memasukkan adonannya, cetakannya terlalu panas, itu sudah dipastikan nantinya kuenya akan lengket di dalam cetakan. Bisa juga karena adonannya yang terlalu encer, atau bisa juga disebabkan karena cetakannya yang memang lengket atau cetakan baru biasanya lengket. Kalau untuk perawatan cetakan baru nantinya akan aku bahas di video berikutnya ya. Dan ini dia hasilnya kue bikang cungkil. Nah, di sini untuk satu resepnya aku menghasilkan sekitar 10 pieces aja. Untuk warnanya ini cakep banget, walaupun tanpa telur, kuenya ini dijamin empuk, lembut, dan gak keras walaupun sudah dingin ya. Bisa dilihat serat-seratnya juga ini cakep banget. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali ya. Jadi untuk apinya kita stabil dari awal sampai akhir, kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Dan ini super lembut banget. Ini posisinya kuenya udah dingin ya. Jadi bagian pinggirannya itu nggak alot sama sekali, nggak keras dan juga nggak crunchy. Dia tuh lembut banget. Untuk serat-seratnya ini juga cakep banget, nggak putus, dia tuh terlihat banget seratnya cakep banget. Jadi kuncinya kue bikang itu ada di panasnya cetakan ya, jadi perhatikan untuk proses pengapiannya juga harus diperhatikan betul. Dan sekarang mau aku coba dulu, dirobek aja seperti ini, udah terlihat kalau kuenya itu empuk banget, lembut dan lentur. Dan sekarang kita cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya enak, empuk, lembut, dan juga nggak alot. Walaupun dia udah dingin, dia tuh tetap lentur dan empuk banget. Ada rasa manis dan juga gurih dari santannya.
Nah, untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.